بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Jumat malam Sabtu pada maghrib pekan kedua, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelahnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-34 tentang kewajiban mengingkari kemungkaran, mengubah kemungkaran. Berikutnya adalah hadis yang ke-35 tentang perintah untuk saling bersaudara dan menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu harga dalam jual beli, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, yakni saling memboikot, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian sebagai hamba yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yajlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu, maka tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi menegaskan takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasab imri'in minasyar ayyahkira akhul muslim. Cukuplah kejahatan, kebusukan bagi seorang jika dia menghina atau menjatuhkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah, harta, kehormatan setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram.
Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat mulia. Menjelaskan kepada kita tentang hakikat persaudaraan ya sesama muslim. Tentang akhlak seorang muslim dengan muslim lainnya. Bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi al-ukhuwah al-islamiyah. Menganjurkan dan memerintahkan segala perbuatan, segala perkara yang mempererat persaudaraan sesama muslim dan melarang melakukan hal-hal yang itu bisa menjadi sebab terjadinya permusuhan, perpecahan di tubuh kaum muslimin. Maka kita akan sebutkan ya perkara-perkara yang itu bisa menjadi pemicu terjadinya permusuhan. Yang pertama, Nabi mengatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit hasad, iri, dengki, tidak senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, maka ini adalah menjadi biang kerok terjadinya permusuhan. Ia adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Dosa pertama di langit ialah dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Yang sebelumnya dia adalah makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab yang besar kepadanya untuk mengurusi langit. Namun ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diberikan kemuliaan yang sangat banyak yang tidak diberikan kepada iblis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluk yang lain untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Hingga karena hasadnya tersebut, dia pun mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, itu hasad yang terjadi ya pada anak Adam, di mana Kabil ya hasad kepada saudaranya Habil. Dan tentang kedengkiannya ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim namba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya Muhammad, bacakanlah tentang kisah kedua anak Adam yang keduanya ya berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata Allah hanya menerima kurban salah satunya saja. Kemudian yang tidak diterima kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, sungguh benar-benar aku akan membunuhnya. Iya. Dan ia adalah dosa yang dikatakan oleh para ulama usulul dzunub, pokok dari dosa-dosa yang lainnya. Terjadinya kemaksiatan lainnya disebabkan karena hasad. Lihatlah iblis, karena hasad
Dia pun berani membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia pun berani membantah Allah dengan ra'yunya yang rusak. Ketika ditanyakan kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Perhatikan jawaban iblis. Dia bantah Allah dengan ra'yunya yang rusak. Ia berkata, "Ana khairun minhu." Aku itu lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ia menganggap dirinya lebih istimewa dari Adam. Iblis laknatullah, karena hatinya telah dikuasai hasad. Bukannya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru berjanji untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya. Fabima agwaitani la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah menyesatkanku, maka aku pun berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Karena sebab hasad. Orang-orang Yahudi yang tadinya mereka hendak menyambut kedatangan Nabi terakhir. Buktinya mereka membuat komunitas besar di Madinah. Terbentuklah 3 kabilah besar, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di Madinah dalam rangka menyambut Nabi yang terakhir dan sudah ma'ruf di kalangan mereka. Bahkan disebut dalam kitab Taurat mereka tentang datangnya Nabi terakhir dan akan hijrah di tempat yang penuh dengan pohon kurma. Tempat tersebut adalah Madinah. Namun ternyata Allah takdirkan Nabi terakhir dari kalangan orang Arab, yakni dari Bani Ismail. Mereka pun hasad, tidak ingin Nabi terakhir dari Bani Ismail, tapi mereka menginginkan Nabi terakhir dari Bani Israel. Karena hasad tersebut menutupi hidayah ke dalam hati mereka. Demikian pula karena sebab hasad. Lihatlah bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena saudara-saudaranya Yusuf hasad kepadanya. Akhirnya Yusuf pun dibuang ke dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya. Dan karena sebab hasad, Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pertama kali Nabi sampaikan di sini, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Dan hasad itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jika seorang berada pada tingkatan pertama, dia harus berupaya, berjuang untuk membersihkan hatinya tersebut. Tingkatan yang pertama, di mana seseorang tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya menggerutu. Karena ini menyalahi kaidah-kaidah Islam, di mana justru kita sebagai seorang muslim berbahagia ketika saudaranya mendapatkan nikmat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang ada pada dirinya. Artinya tatkala kita mendapatkan nikmat, misalnya jabatan naik, gaji naik, memiliki rumah, punya mobil, punya kendaraan yang bagus, kita bahagia, kita senang. Maka demikian pula ketika kita mendapati ada saudara kita, sahabat kita punya mobil baru, punya istri cantik, kita pun ikut apa? Berbahagia. Kemudian tingkatan yang kedua, dia berharap agar kenikmatan tersebut hilang, atau dia berharap agar nikmat tersebut pindah pada dirinya. Maka tingkatan yang ketiga yang paling berbahaya, hasadnya iblis, hasadnya orang Yahudi, yaitu dia berupaya bagaimana caranya agar kenikmatan yang ada pada saudara tersebut hilang. Baik dengan cara dia menzoliminya, memfitnahnya. Misalnya dia mempelet
istri temannya, menyantetnya. Ya, ini hasad yang paling parah dan termasuk model hasad juga jemaah. Itu seorang yang kehilangan rasa empati, kehilangan rasa prihatin ketika saudaranya berada dalam penderitaan. Ya, bukan hanya sekedar prihatin, tapi dia betul-betul melakukan aksi yang nyata untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Dan dengan kita memberikan bantuan kepada saudara kita, justru itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah akan selalu datang pada seorang hamba manakala hamba tersebut menolong saudaranya. Iya, dan hasad ini, orang yang hasad sama saja dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila seorang benci terhadap apa yang Allah berikan kepada saudaranya, berarti pada hakikatnya dia tidak terima dengan takdir Allah. Karena saudaranya mendapatkan nikmat, itu karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang takdirkan. Berarti ketika dia tidak senang, sama saja dia tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama saja tidak beradab kepada Allah. Seorang penyair mengatakan, ala kulli man dalla li hasidin atadri ala man asa'tal adaba asa'tal adaba 'ala Allah fi hukmihi li'annaka lan tarda bima wahaba. Katakan kepada orang-orang yang hasad, tahukah engkau sesungguhnya engkau telah su'ul adab, engkau telah su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala atas hukumnya karena engkau tidak ridho ya menggugat atas apa yang Allah telah tetapkan. Dan orang yang hasad jemaah, pada hakikatnya hidupnya sempit. Dunia yang luas ini terasa sempit bagi dia karena yang dia pikirkan adalah hanya satu orang saja. Yang dengan hasadnya tersebut justru tidak memberikan pengaruh terhadap saudara yang dihasadinya tersebut. Ya, hatinya akan sesak. Walaupun dia memiliki banyak kenikmatan, tapi hatinya menderita. Ya, maka kunci hidup bahagia adalah kita senang apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Itulah kunci kebahagiaan. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah manusia sebagaimana kau mencintai dirimu, maka engkau menjadi seorang mukmin yang sejati. Ya, dan juga di antara bahaya hasad ini, ya, akan menggerogoti kebaikan. Dalam sebuah hadis, memang hadis tersebut dihukumi dhaif oleh para ulama. Iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Ya kama ta'kulul hatabu an-nar. Ya kama ta'kulu an-nar al-hataba. Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api ya membakar kayu bakar. Baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan la tanajashu. Janganlah kalian berbuat najas. Ya. Yakni saling menipu harga dalam jual beli. Ya. Jadi najas memiliki dua makna. Makna umum yaitu menipu pembeli. Termasuk perbuatan najis, misalnya seorang menawarkan barang. Dia mengatakan ya kepada pembelinya, pembeli menawar barang. Dia kasih harga misalnya 100.000. Dan pembeli menawar dengan harga 80.000. Kemudian penjual mengatakan, ya, kok ditawar segitu, Pak? Saya aja modalnya 90.000. Kok Bapak tawar 80.000? Padahal tidak demikian. Dia membeli barang tersebut dengan modal 50.000, tapi bilangnya berapa?
Ya 90.000, ini berbohong namanya. Ya, jadi menipu harga. Dan makna khusus an-najis adalah berpura-pura memberi tambahan harga barang kepada calon pembeli rekayasa. Berpura-pura memberikan tambahan harga barang kepada calon pemberi rekayasa. Ya. Yakni misalnya ya, si A dan si B. A adalah penjual, B adalah pembeli. Ya, si B sedang menawar barang kepada si A. Misalnya dia beli HP, ya, si A menawarkan dengan harga 5 juta. Kemudian si B menawarnya dengan harga 3 juta. Tiba-tiba datanglah si C. Ya, ngompor-ngomporin si B. Dengan mengatakan, wah itu dikasih harga 5 juta udah murah itu. Di mana-mana jualnya 6 juta. Kalau antum nggak beli, saya aja yang beli deh dengan harga 5 juta, ya kan? Nah otomatis siapa ini? Si B terpengaruh. Iya juga ya. Kalau saya nggak jadi ngambil, padahal sudah dikasih harga segitu, nanti diambil sama si C. Padahal si C ini adalah pembeli rekayasa. Artinya si A sudah kong kaling kong sama siapa? Ya, si C. Bisa dipahami jemaah? Itulah najis. Baik secara langsung jual beli offline di pasar-pasar atau secara online. Ya, secara online. Misalnya di grup jual beli, si A menawarkan barang, si B ya menawar, kemudian tiba-tiba si C pun mengatakan di grup, itu sudah murah itu. Kalau antum nggak beli, saya aja deh yang beli gitu kan. Padahal dia adalah temannya siapa? Si A. Iya. Atau juga pembeli rekayasa. Dan ini banyak terjadi. Dan sering saya dapati itu ketika kita menjual barang di OLX. Hati-hati. Penipuan luar biasa dijual beli online. Seperti misalnya baru saja saya jual mobil. Ya. Maka ternyata ada showroom yang anak buahnya itu disuruh ya ngejapri saya gitu kan. Jadi orang pertama nawar dengan, misalnya saya kasih harga 150 juta. Ada orang pertama nawar 140 juta. Kemudian ada lagi tuh orang lain yang nawar harga 130 juta. Ada lagi nawar harga 135 juta. Pokoknya di bawah berapa? 140 juta. Bisa sampai 5-10 orang itu. Ada yang nawar 120 juta, ada yang nawar 115 juta. Nah pasti saya sebagai penjual berpikir yang paling gede tawarannya berapa tadi? 140 juta. Maka pastinya saya pun akan menghubungi orang pertama tadi. Pak, karena Bapak tawarannya paling tinggi, udah saya jual ke Bapak aja. Padahal penawar yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah siapa? Orang-orangnya yang pertama juga. Itu banyak kayak begitu tuh. Ya, banyak seperti itu. Nah, itu namanya an-najis. Ya. Jadi berpura-pura memberi tambahan barang ke calon pembeli rekayasa. Jadi pembeli tersebut, ya ini mungkin dalam rangka menipu pembeli atau juga dalam rangka menipu siapa? Penjual. Jelas ya, Ma? Nah. Termasuk juga an-najis ialah membeli akun Facebook atau akun IG yang sudah banyak followernya. Dia beli seakan-akan akun tersebut sudah banyak followernya. Ya, dia jual barang. Ini kan menipu, padahal ya follower tersebut bukan dari dia. Jadi sehingga orang yang melihat barangnya itu tertipu dia. Ya, padahal dia follower yang ada itu boleh beli dari orang lain. Baik, kemudian yang ketiga, di antara perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan adalah wala tadabaru.
Janganlah kalian saling memboikot. Wala tabagodu, dan janganlah kalian saling membenci. Jangan ada kebencian di antara kita sebagai umat Islam, jemaah. Ya. Dan biasanya kebencian itu ditimbulkan karena adanya rasa suudzon. Maka sebagai seorang muslim hendaknya pandai-pandai untuk memberikan 1000 uzur. Dikatakan innal mu'min ma'azirah la ma'ayirah. Seorang mukmin itu pandai-pandai memberikan uzur kepada saudaranya, bukan malah mencari-cari kesalahannya. Ya, dan sikap ini sangat penting baik dalam bermasyarakat atau di dunia kerja. Di dunia kerja, ya tentunya kita punya sistem, punya bagian-bagian. Hendaknya jika didapati adanya suatu kesalahan, bukan malah mencari kambing hitam, tapi kita mencari solusi bersama. Ya, inilah yang menguatkan pertemanan dan persaudaraan. Banyak kadang di suatu perusahaan atau di tempat kerja, yang ada itu cari muka untuk menjatuhkan rekan kerjanya. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang harus dijauhi. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin ya dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling apa? Saling menguatkan. Ya, intinya pandai-pandai untuk memberikan uzur. Contoh kecil misalnya WA. Ya. Kadang kita ngirim pesan ke saudara kita. Padahal sudah centang biru 2 ya kan. Berarti tandanya WA kita dibaca. Tapi nggak dibalas-balas. Apalagi kita nge-WA dalam rangka minjem duit ya kan. Nah ini kadang timbul rasa suudzon ya kan. Dia menganggap sombong banget, udah kaya mah begitu ya, lupa sama teman. Ya ini sudah termasuk suudzon. Nah kalau itu terus dipelihara di dalam hati, maka akan menimbulkan saling ya mendengki dan membenci. Ya bisa jadi yang namanya WA itu kan ketiban-tiban ya kan. Ya baik itu di grup ataupun WA pribadi. Baik. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak hanya melarang kita saling membenci. Demikian pula Allah melarang hal-hal yang membuat orang itu benci sama kita. Ingat ini kaidah yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan. Allah tidak hanya melarang hasad, melarang saling membenci, tapi juga Allah melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menjurus ke arah sana. Ya. Misalnya terkait masalah hasad. Hendaknya kita berusaha untuk menyembunyikan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang itu menjadi potensi hasad. Ya, sekali lagi, hendaknya kita menyembunyikan ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang itu menjadi potensi hasad. Ya, memang pada asalnya kita boleh menceritakan kenikmatan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Tapi jika kondisinya membuat hati orang lain miris, apalagi dia dalam kondisi kekurangan, maka janganlah kita tampil mewah. Ya. Janganlah kita tampil berlebihan, karena itu membuat sedih hati orang-orang miskin. Itulah kenapa para ulama ya melarang membuat misalnya rumah ya gagang pintunya terbuat dari emas, keramiknya terbuat dari emas, klosetnya terbuat dari emas. Selain itu berlebihan, maka ini juga akan membuat miris hati orang-orang miskin.
Ya, demikian pula sebab-sebab yang menimbulkan kebencian. Apa diantaranya? Berbisik-bisik dengan satu orang padahal ada orang yang ketiga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yatanajasnani duna salis. Tidak boleh orang itu berbisik-bisik hanya satu orang saja, sementara yang ketiganya nggak diajak. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinu. Itu akan membuat saudaranya apa? Sedih. Ya. Jadi semua hal yang membuat sedih seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Jangankan berbisik-bisik. Kita ngomong dengan bahasa yang berbeda. Misalnya di situ ada orang Sunda 2 orang. Yang satu orang Betawi misalnya. Ya. Ini 2 orang Sunda ngomong diam-diam pakai bahasa sendiri, sementara ini orang Betawi nggak diajak ngomong ya. Ya ini akan membuat dia sedih. Mungkin dia berprasangka, bisa jadi dia sedang membicarakan keburukannya dan yang lainnya. Ya. Nah, itu larangan-larangan. Kemudian yang terakhir juga wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Itu janganlah ia melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Janganlah dia melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Ya, karena ini menyebabkan permusuhan. Apa maksudnya? Jadi contohnya adalah apabila ada penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi tawar-menawar di sebuah toko, mungkin toko sepatu atau toko pakaian. Datang toko sebelah yang jual pakaian juga nyamprogin. Dia bilang kepada pembeli, beli di saya aja, harganya lebih murah dan barangnya pun kualitas tinggi. Ya, otomatis penjual pertama marah nggak jemaah? Ya marah. Ini loh jatah saya, mau ngerebut aja. Ya. Nah ini tidak boleh karena menyebabkan permusuhan. Ya, karena itu di dalam ilmu fikih ada yang disebut namanya khiyar majlis. Khiyar majlis adalah ya terjadi transaksi antara boleh melanjutkan atau mengurungkan niat untuk membeli. Nah, jika dalam satu majlis maka tidak boleh pihak ketiga menawarkan barangnya. Sama juga di grup, jika ada penjual pembeli sedang melakukan transaksi, maka tidak boleh dia langsung nongol menawarkan barangnya, baik di grup tersebut atau secara japri. Mas, kalau mau beli sepatu sama saya aja. Ya. Saya agent pertama di Tangerang dan saya kasih lebih murah sama saya. Ini nggak boleh ya. Ya. Dan bagi si calon pembeli ini juga jangan men-screenshot percakapan dia kirim sama penjual yang pertama tadi. Malah apa jemaah? Berantem. Ini teman makan teman namanya ya kan. Subhanallah, ini adab yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dia baru boleh menawarkan barangnya kepada calon pembeli tadi jika memang pembeli yang pertama itu nggak jadi. Kalau dia sudah meninggalkan toko yang pertama, silakan, nggak apa-apa, ditarik tangannya, Pak, beli di sini aja, nggak masalah, karena sudah selesai, ya, dia sudah nggak jadi membelinya. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW di sini? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Jadi persaudaraan ini sangat penting jemaah. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. La yazlimu, tidak boleh dia berbuat zalim. Ya. Wala yakhzuluhu, menelantarkannya. Wala yakdzibuhu, mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan menghardiknya. Subhanallah. Dan sebaliknya, kita disuruh untuk ya melakukan sebab-sebab yang menguatkan persaudaraan. Apa diantaranya bentuk-bentuk menjaga persaudaraan? Banyak.
Dan semua itu dikembalikan kepada uruf. Bahkan syariat pun memberikan arahan bagaimana agar kita saling mencintai, saling menyayangi. Yang pertama adalah afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, dengan menyampaikan salam, maka ini akan mencairkan masalah. Misalnya, ya namanya di zaman sekarang kan, ada di grup WA, salah satu anggota grup keluar karena ya merasa tersinggung dengan postingan yang kita kirim. Ya, dia keluar tanpa pamit, tanpa ada basa-basi, dia keluar. Admin menjapri dia, emang kenapa kamu keluar? Oh, saya tersinggung dengan postingan si fulan. Nah, ini kalau dibiarkan akan menjadi permusuhan yang nyata. Maka hendaknya yang posting tersebut nyadar diri ketika dia ketemu sama yang keluar tadi, salam. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Tegur sapa, cair masalah. Ya, afsus salam bainakum tahabbatum. Tebarkan salam di antara kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian juga senyum ketika temu dengan ya saudara kita. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu dengan saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Kemudian saling membantu antar sesama. Ya. Subhanallah. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ini memudahkan segala urusan kita. Terutama dalam berdakwah. Ya. Memang ya, yang namanya perbedaan suatu hal yang sudah menjadi sunnatullah. Perbedaan dalam pendapat, perbedaan dalam prinsip di tengah masyarakat. Iya. Maka walaupun demikian, tetap kita selalu berupaya bagaimana agar dakwah sunnah ini tetap tersebar. Dan jangan sampai kita menjadikan suatu alasan untuk mundur dalam berdakwah dengan mengatakan sudah menjadi sunnatullah bahwasanya dakwah sunnah, dakwah tauhid pasti dimusuhin. Ya, kita katakan benar. Dakwah sunnah, dakwah tauhid yang menentang praktek-praktek kesyirikan dan kebid'ahan pasti mendapatkan penolakan. Dan itulah yang dialami oleh Nabi SAW. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang ketika Nabi mengarahkan untuk meninggalkan adat istiadat yang telah mendarah daging, Nabi pun diusir, bahkan dibuat sayembara untuk dibunuh. Tapi jangan jadikan statement ini sebagai alasan dia. Ya. Maksudnya, di dalam berdakwah, kita berupaya mengajak. Bukan malah membuat orang lari. Bukan malah menimbulkan permusuhan. Maka tempuhlah dengan cara-cara yang membangun sosial kita dengan masyarakat. Iya. Mungkin kita tidak mengikuti acara-acara kemasyarakatan yang berbau bidah, syirik, dan yang lainnya. Silahkan. Ini prinsip. Tapi ingat, dalam masalah sosial, hendaknya kita menjadi orang pertama. Udah mah dia nggak ikut kegiatan-kegiatan bidah seperti itu, ya memang prinsip dia. Tapi jangan sampai masalah kerja bakti, misalnya dia nggak hadir. Ya, karena sikap dia seperti itu justru membuat orang itu lari dari dakwah dia. Jadi orang itu lari bukan karena dakwah sunnahnya, tapi karena apa? Sikapnya yang keras, yang kaku seperti kena kanebo kering. Tahu kanebo kering ya, Man? Kaku. Ya. Kalau misalnya dia mendengar ada tokoh masyarakat yang sakit misalnya, dia datangin, dia jenguk. Ya, beli Holland Bakery, dikasih amplop, selesai. Untuk apa? Mengambil hatinya. Minimalnya tokoh tersebut mengatakan biarin, ya, walaupun prinsipnya beda,
Tapi yang penting ya dia baik sama kita. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam berdakwah. Makanya Nabi mengatakan yasiru wala tu'asiru. Yasiru wala tunafiru. Berikanlah kemudahan, jangan kalian apa? Lari. Bagaimana mungkin kita bisa membangun sekolah sunnah, kemudian ya lembaga-lembaga sunnah kalau sementara kita tidak dekat dengan masyarakat. Tapi tetap kita harus memperhatikan aturan-aturan dalam syariat, tidak kelewat batas. Tapi dalam sosial itu sangat penting. 6. Ini kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Baik, termasuk juga saling memberikan hadiah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzolimi atau yang berbuat zolim. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzolimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang terzolimi jelas kita tolong. Tapi apa maksudnya menolong orang yang berbuat apa? Zalim. Maksudnya kita tahan dari apa? Kezaliman. Kita cegah dari kezaliman. Ya. Kalau misalnya kita melihat ada saudara kita yang hendak mencuri, yang sedang korupsi, yang hendak manipulasi data, kita tegur, bukan malah tanda tangan bersama. Itu contoh menolong saudara kita yang berbuat apa? Zalim, mencegahnya, menegurnya, menasehatinya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketakwaan itu di dalam hati. Ya. Dan diwujudkan dengan anggota badan. Maka dari sini dapat kita pahami bahwasanya iman tidak cukup keyakinan di dalam hati sebagaimana orang-orang Murji'ah. Ya, tapi iman perlu adanya amal. Perlu adanya pembuktian. Ya. Bukan hanya kita empati, tapi kita harus melakukan aksi nyata. Ya, melakukan perubahan yang nyata, memberikan pertolongan kepada saudara kita. Dan Nabi menutup ya nasihatnya dengan mengatakan kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Ya, darah, harta, kehormatan seorang muslim itu terjaga. Inilah 3 perkara yang dijaga di dalam Islam. Maka apabila ada orang yang merusak 3 perkara ini, merusak ya kehormatannya, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, maka ini adalah dosa terkait kezaliman kepada sesama manusia. Dan perkaranya itu sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, aku bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara aku dengan Allah masih lebih ringan daripada aku bertemu dengan Allah dengan membawa 1 dosa antara aku dengan manusia. Kenapa jamaah sekalian? Karena dosa terkait kezaliman kepada manusia, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa tersebut sampai dia meminta maaf. Sampai dia meminta keikhlasan. Ini seringkali saya sampaikan jemaah. Hati-hati yang namanya berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Walaupun kita tidak sengaja, maka jangan kabur dari masalah. Kalau kita misalnya nggak sengaja nyerempet mobil orang yang sedang parkir, maka jangan kita kabur. Kalau motor kita misalnya terkena lagi macet gitu ya, naik motor, tiba-tiba
stang motor kita kena spion mobil orang, pecah. Maka jangan kita kabur. Ya, karena kita tahu dia lemah, gak mungkin ngejar kita ya kan. Lagi macet, motor bisa selap-selip ya kan. Maka kita harus berani. Kita turun, minta maaf minimalnya. Kalau dia minta ganti, kita ganti. Ya, ini terkait kezaliman kepada orang lain. Karena urusannya sampai terbawa sampai akhirat ya mas sekalian. Ini 3 hal ini. Darah, harta, kehormatan. Ya. Terutama yang paling sering adalah masalah harta. Walaupun ya barang yang diambil itu nilainya sedikit. Ya, 10.000, 20.000, 100.000, tetap kalau itu adalah milik orang lain maka tidak boleh diambil. Bahaya urusannya jemaah. Ya. Dan Allah mengingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kau kira Allah itu lupa dari perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Cepat ataupun lambat Allah akan membalas kezaliman tersebut. Bisa jadi kesulitan hidup yang selalu ia alami karena kezaliman yang pernah ia lakukan. Ingat itu. Ya. Maka seorang muslim yang cerdas, dia selalu berupaya untuk muhasabah diri. Ketika dia mendapatkan musibah, dia ingat-ingat apakah dia pernah menzalimi orang lain. Karena bisa jadi karena itu semua disebabkan karena apa? Doa orang yang terzalim. Nah, yang ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan. Itulah hadis yang ke-35 ya tentang perintah untuk saling menguatkan persaudaraan kita. Ya, memang materi ini ringan untuk didengar, tapi terkadang sulit untuk diamalkan. Jadi pada intinya kita terus berupaya berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menjalankan pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya terutama ya dalam kekeluargaan. Ya. Makanya orang pertama yang harus kita baikin adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Tadi pada sholat Jumat ada orang bertanya seputar masalah warisan. Dan ada 4 anak ya. 4 anak ini semua laki-laki. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan ya kecukupan rezeki kepada anak 4 ini kecuali 1 anak terakhir. Dan mereka bersepakat ya warisan itu mereka ingin sedekahkan atas nama ibunya dan mereka nggak ingin mengambil warisan tersebut. Maka saya arahkan, lebih baik uang tersebut diberikan kepada siapa? Anak yang keempat, buat dia bikin rumah misalnya. Ya, karena sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Ini banyak orang salah kaprah. Jadi uangnya tersebut akhirnya dibikin bangun masjid. Tidak, justru yang paling baik adalah diberikan kepada anak yang keempat yang belum punya rumah itu. Ya ini tentunya harus kesepakatan ahli waris. Ya. Dan yang kedua kita berusaha untuk memaafkan saudara kita, terutama masalah warisan. Kadang anak pertama ya pengennya dapat yang lebih banyak misalnya. Padahal secara hukum Islam tidak seperti itu. Ya, makanya yang terbaik adalah yang memaafkan. Ya udah ya ikhlaskan. Insya Allah itu menjadi catatan amal ibadah buat dia. Nah, Pak Ustadz tolong doakan saya kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan saya keturunan yang soleh dan soleha. Iya, di waktu yang sangat mustajabah ini antara azan dan iqamah, mari kita doakan kepada saudara kita yang bertanya ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan ya, keturunan yang soleh dan soleha.
Dan saya ingatkan agar terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, dan jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap doa yang dipanjatkan, insya Allah semuanya baik. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkannya, atau Allah akan hindari dia dari musibah yang besar. Dan yang ketiga, Allah akan berikan yang lebih baik nanti pada hari kiamat. Makanya ketika Nabi mengatakan seperti ini, apa kata sahabat Umar? Idzan nuksir ad-du'a. Kalau begitu kami banyak berdoa. Terus lakukanlah ikhtiar, terapi-terapi ya yang sesuai dengan syar'i atau sesuai dengan medis. Mungkin itu sebagai bentuk ikhtiar. Ya, jangan sekali-kali datang ke dukun. Ya, jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada yang bertanya ini. Ada seorang pembeli yang bertanya modal kepada penjual. Karena pembeli ini dekat dengan penjual atau teman. Ya, sebenarnya etika pembeli itu jangan tanya apa? Modal. Ini modalnya berapa? Belinya di mana? Ini dalam masalah muamalah ini kurang etik ya. Dia beli apa aja ditanya apa? Modalnya. Termasuk juga nanya resepnya. Resep ya kan? Ada orang jualan enak mie ayamnya gitu kan. Ajarin dong resepnya gitu kan. Ya, ya ini secara dalam bab muamalah ini enggak etik gitu kan. Kecuali kalau memang si penjual tersebut mengajarkan dengan sukarela. Maka tidak masalah. Nah, bagaimana adab kita kalau misalnya ditanya oleh pembeli modalnya tersebut, apakah kita jawab? Maka ya, ini lihat maslahat dan madarat. Dan boleh bagi dia ya, karena ini adalah mungkin bisnis baru dia baru merintis dan yang lainnya. Maka jawab dengan jawaban-jawaban yang sifatnya apa? Ambigu. Ya, dan kita keluar dari bohong. Misalnya modal 100.000. Ya. Maka enggak harus kita jawab dengan mengatakan modal saya 100.000. Nanti dia bilang gede amat ente ngambil untungnya. Ya, maka jawab ya biasalah di bawah 1 juta modalnya. Ya, dengan bahasa-bahasa yang umum seperti itu. Ya, jadi dengan bahasa-bahasa yang umum. Ya, atau dengan mengatakan ya biar ada lah modelnya sama yang lain gitu kan. Iya, jadi boleh dengan mengatakan bahasa seperti itu agar kita tidak berbohong. Karena ini rahasia perusahaan istilahnya gitu kan. Ya, dan itu hak penjual untuk tidak ngasih tahu apa? Modal. Yang penting jangan bohong kayak tadi. Modal 50.000 bilangnya berapa? 80.000. Itu banyak kayak begitu tuh orang. Ya. Kalau ibu kita sendiri yang suka mengadu domba anak sesama anak, bagaimana Ustadz? Jangan dengerin. Ya, sehingga anak sesama anak saling bertengkar, bagaimana kita bersikap. Ya, ada memang orang tua yang karakternya seperti ini. Misalnya anak pertama yang baik, setiap bulan ngasih duitnya 1 juta. Sementara anak yang kedua bisnisnya lancar tapi ngasih duitnya cuma 100.000 sebulan. Pasti yang bakal diomongin anak yang berapa? Yang kedua. Ya, maka kita misalnya posisi sebagai anak yang pertama, ya, kita harus bisa mengingatkan kepada orang tua kita. Ya, mengingatkan kalau itu tidak baik. Dan kita yang diomongin jangan masukin ke dalam hati. Jangan masukin ke dalam hati. Ya, karena ini bisa jadi adalah sebagai bentuk adu domba. Dan kita pun tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada orang tua, tidak berpihak kepada adik ataupun kakak kita. Tapi berusaha untuk mencairkan masalah. Itulah sikap bijak sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik teman-teman, cukup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut hadis yang ke 36 ya, yaitu tentang kewajiban memenuhi kebutuhan kaum muslimin.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.